Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu pada hari ini, hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sumber berkat dan pemberi kehidupan. Kita dituntun pada hari yang kelima di bulan ini. Semuanya ini terjadi benar-benar kita harus mengakui oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan tugas, pekerjaan tanggung jawab dan usaha kita, maka alangkah bijaksananya apabila kita dibekali dengan firman Tuhan, agar hidup kita semakin berbahagia di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-36, ayatnya yang ke-11 berkata, "Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka." Demikianlah bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberkati kita sekalian dan memberi motivasi bagi kita dalam menjalani kehidupan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Adapun topik renungan kita di pagi hari ini adalah hidup mujur. Sekali lagi, topik renungan kita di pagi hari ini adalah hidup mujur. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, hidup mujur menurut bacaan kita di pagi hari ini memenuhi atau mempunyai kriteria dua hal. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus perlu dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Jadi, bila kita rindu agar kita mengalami kemujuran sampai akhir hidup kita, menurut firman Tuhan pada bacaan di pagi hari ini, pertama kita harus dengar-dengaran. Nah, dengar-dengaran ini, saudaraku yang kekasih, dapat juga kita katakan kita harus taat atau patuh pada kebenaran firman Tuhan. Sebab jika kita dengar-dengaran, lalu kemudian kita taat, setia melakukannya, maka percayalah kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Di minggu sengsara atau minggu prapaskah ini, kita diajak oleh firman Tuhan untuk senantiasa dengar-dengaran, tentu terhadap perintah dan ajakan dari Tuhan, agar kita menjalani kehidupan berada dalam naungan berkat dan kasih Tuhan, sehingga kita dapat merasakan pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang begitu mulia dan sempurna di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa jika mereka mau dengar-dengaran kepada Tuhan dan takluk,
maka akan mengalami hidup yang mujur dan juga senang sampai akhir tahun kehidupan mereka. Itulah firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Jadi, kriteria yang pertama yang perlu kita lakukan bila kita rindu agar kita memperoleh dan mengalami kemujuran dalam menjalani kehidupan, maka kita harus dengar-dengaran, atau dapat kita katakan kita harus patuh dan taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, menurut bacaan ini, agar supaya kehidupan kita mengalami kemujuran sepanjang kita hidup dalam dunia ini, maka yang kedua kita harus ada penaklukan diri. Saudaraku, penaklukan diri ini dapat juga kita katakan pengendalian diri. Ada kehidupan yang betul-betul berada dalam pengendalian diri, dapat mengekang diri dimanapun berada, di suatu situasi yang terpojok, suasana-suasana yang tidak memungkinkan dan tidak menguntungkan dalam kehidupan kita, kita tetap bersikap bijak. Kita harus dapat betul-betul mengendalikan diri, menaklukkan diri kita, agar kita dapat mengalami kemujuran-kemujuran yang berasal dari Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, apabila kita rindu mengalami kemujuran, selain kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan, patuh dan taat terhadap firman-Nya, tetapi kita juga diajak oleh Tuhan untuk kita juga harus memiliki penaklukan diri. Dimanapun kita berada, bekerja, berkarya, dan bertugas, marilah kita warna hidup kita dengan pengendalian diri, pengekangan diri, sehingga kita hidup tidak ceroboh, hidup kita tidak tergesa-gesa, hidup kita senantiasa benar-benar terkontrol, mempunyai kecerdasan emosional, mempunyai kecerdasan spiritual, dimanapun dia berada, dia dapat mengendalikan diri. Sekalipun mungkin menghadapi suasana yang sungguh sangat memilukan, tapi tetap berjiwa besar, tetap tenang, bersikap dewasa dan bijak, sehingga cakap menghadapi segala apapun kenyataan hidup yang terjadi. Apakah itu kenyataan yang di luar dugaan kita, yang tidak menguntungkan, atau sebaliknya? Tapi kita harus dapat mengendalikan diri, karena itu adalah bagian kehidupan di dalamnya kita diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini, di minggu-minggu prapaskah, minggu-minggu sengsara ini, kita memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib, memberi bagi kita motivasi untuk kita hidup bijak dalam segala hal, dengan cara kita dengar-dengaran, kita patuh dan taat terhadap perintah Tuhan, dimanapun kita berada. Dan kedua, kita memiliki penaklukan diri, pengendalian diri, dimanapun kita berkarya. Yakinlah, dua hal ini kita kedepankan. Dua hal ini mewarnai kehidupan kita, dikatakan firman Tuhan. Ada jaminan hidup kita akan mujur selamanya di dalam dunia ini, dan kita akan senang sampai akhir tahun-tahun kehidupan kita. Inilah berita gembira, berita baik bagi kita,
Karena itu, dari tempat ini sebagai hamba Tuhan, menyampaikan selamat kita mengalami kemujuran apabila kita mau taat, melakukan perintah dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat baru bagi kita untuk kita tetap setia mengiring Tuhan. Sekalipun dalam suasana pandemi, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini, oleh karena Tuhan mengingatkan kami, supaya kehidupan kami mengalami kemujuran selama kami hidup dalam dunia ini. Dengan cara kami harus dengar-dengaran taatan patuh terhadap firman Tuhan, dan juga kami harus ada penaklukan diri dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, karena firman-Mu iya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih sekalian yang sedang mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti program acara Renungan Harian Terpadu, kiranya tetap ada dalam berkat Tuhan. Dimanapun mereka bekerja berkarya, pemeliharaan Tuhan biarlah tetap sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikuatkan, dibekali oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan pedoman dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur, penyerahan diri kami kepada Tuhan, sumber berkat. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas. Biar kita tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Percayalah, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian. Shalom.